ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajula yutilus safara asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ilas sama. Ya Rabbi, ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, thayyib, tidak menerima kecuali yang baik, thayyib. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepadamu. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, seseorang yang lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, wahai Robku, wahai Tuhanku, wahai Robku, wahai Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Hadis riwayat Muslim. Ini bisa murid-murid temui di hadis Muslim nomor 1015. Jika murid-murid punya kitab Muslim, hadis Muslim. Sebagai seorang Muslim, kita harus, ingat ya, harus berusaha menghindari atau menjauhi makanan yang haram. Artinya menjauhi itu ya tidak memakannya, tidak mengusahakannya, tidak mengingat-ingatnya, atau tidak berangan-angan kepadanya. Kenapa? Agar dapat menghindari makanan yang diharamkan. Hendaklah diperhatikan hal-hal berikut ini. Nah, ini ada tips agar kita terhindar dari makanan yang haram. Yang pertama, tanamkan di dalam diri sikap tidak suka terhadap makanan yang diharamkan. Nah, tanamkan dalam hati murid-murid untuk tidak menyukai makanan yang haram. Yang kedua, hendaklah dipahami betul-betul macam-macam makanan yang diharamkan. Nah, murid-murid harus tahu makanan apa saja yang diharamkan. Yang ketiga, jika murid-murid terdapat keraguan terhadap suatu makanan tersebut, tanyakan kepada ulama yang terdekat dengan murid-murid. Yang keempat, murid-murid harus bersikap hati-hati terhadap makanan yang telah diolah atau dalam kemasan. Nah, ini dalam kemasan kan kita tidak tahu cara menyembelihnya, cara menyajikannya, cara mengolahnya. Nah, itu kita harus tahu dan berhati-hati betul dalam memilih-milih makanan. Yang kelima, tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makanan sesuatu yang haram atau memakan makanan sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Nah, itu harus kita tanamkan ya murid-murid. Dan yang keenam, yang terakhir, menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan yang haram. Nah, ini pergaulan ini yang penting murid-murid. Biasanya anak muda itu terjerumus pada minuman keras ya, atau mungkin makan sesuatu yang haram seperti makan kodok dan lain sebagainya. Nah, itu murid-murid harus berhati-hati, betul-betul harus berhati-hati.
Itu pesan Pak Guru. Akibat mengkonsumsi makanan haram. Tahukah kalian amalan dan ibadah yang telah dilakukan sungguh-sungguh dapat hilang begitu saja pahalanya, hanya dikarenakan pelakunya mengkonsumsi minuman haram. Apakah murid-murid sudah tahu tentang hal itu? Nah, ada beberapa akibat yang akan menimpa orang yang makan makanan haram. Apa saja itu? Simak baik-baik ya murid-murid. Oke, yang pertama adalah makanan haram akan merusak kesehatan. Apa yang dikonsumsi seseorang ke dalam perutnya itu memiliki hubungan sangat erat dengan qalbunya atau hatinya. Ini artinya mengkonsumsi makanan haram akan merusak qalbu atau hati dan menjadikannya tidak sehat. Karenanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat, samar, belum jelas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, ia telah berlepas diri demi keselamatan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, ia pun terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Bagaikan seorang penggembala yang mengembalakan hewan ternaknya di sekitar kawanan terlarang, maka hampir-hampir dikhawatirkan akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap penguasa atau raja memiliki kawasan terlarang. Ketahuilah, sesungguhnya kawasan terlarang adalah Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, sesungguhnya daging itu adalah hati. Hadis riwayat Muslim. Pak Guru ulangi, ketahuilah, sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati. Akibat yang kedua, doa tidak dikabulkan. Karena makan makanan haram akan menghalangi terkabulnya doa dan diijabahinya permohonan. Dalilnya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, yaitu hadis di atas yang Pak Guru bacakan paling pertama tadi, sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari barang yang haram, pakaiannya dari bahan yang haram, dan dikenyangkan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Ini sudah Pak Guru singgung di atas ya murid-murid. Jadi ingat ya murid-murid, doa kita tidak dikabulkan gara-gara memakan makanan yang haram. Yang ketiga, makanan haram dapat merusak
amal-amal soleh. Akibatnya, makan yang haram menyebabkan amal-amal ibadah tidak diberi pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuqbalu salatum bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min uhululin. Salat tidak diterima tanpa bersuci, dan sedekah yang dari kecurangan tidak akan diterima. Hadis riwayat Muslim. Jadi sedekah kita, infak kita dari sesuatu yang curang itu tidak akan diterima. Sesuatu yang curang itu ya sesuatu yang diusahakan dari keharaman itu. Yang keempat, orang yang memakan makanan yang haram akan hina dan rendah. Mengkonsumsi makanan haram akan menjadikan hina dan rendah diri. Kenapa? Karena dia hidup di atas kezaliman terhadap orang lain, memakan harta mereka dan merampas hak-hak mereka, sehingga hatinya menjadi hina dan jiwanya juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal ismu ma haka fi sadri kawa karihta ayyat tali'a alaihin nas, rawahu Muslim. Artinya, dan doa adalah sesuatu yang membuat guncang hatimu, dan engkau tidak suka orang-orang mengetahuinya. Saya ulangi, artinya, dan dosa adalah sesuatu yang membuat guncang hatimu, dan engkau tidak suka orang-orang mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi biasanya kalau kita berbuat dosa, hati kita akan berguncang. Dan kita juga tidak akan suka jika dosa yang kita perbuat itu diperguncingkan atau diketahui orang lain. Yang kelima, memakan makanan yang haram menyebabkan keturunannya rusak. Apa maksudnya? Makan makanan yang dikonsumsi seseorang untuk dirinya dan keluarganya akan menyebabkan keturunannya menjadi rusak dari segi agama dan rusak dari segi akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga mereka sebagai hukuman. Tidak menjaga mereka. Maksudnya kenapa tidak menjaga? Itu sebagai hukuman atas perbuatan orang tua yang mengambil yang haram. Karena anak yang soleh, anak yang baik, dan anak yang patuh menjadi pembahagia dan permata untuk orang tuanya. Allah akan mencabut kebahagiaan ini dari hidupnya. Jadi murid-murid selalu berhati-hati ya. Untuk lebih jelasnya, murid-murid bisa perhatikan yang bagian ini. Ada A, B, C, D, E. Ada 5 ya murid-murid. Ini adalah Pak Guru singkat terkait dengan akibat mengkonsumsi makanan yang haram. Yang pertama, makanan haram akan merusak kesehatan. Itu sudah jelas. Yang kedua, doa tidak dikabulkan. Ini sangat bahaya. Yang ketiga, merusak amal-amal soleh, lebih bahaya lagi. Dan yang keempat, hina dan rendah. Ini sangat memalukan. Dan yang terakhir, menyebabkan keturunan kita akan rusak dari segi jiwa dan akhlak. Jadi kalau kita diberi keturunan, maka keturunan kita itu terhidup dari barang haram. Nah, itu jangan sampai ya murid-murid, kasihan mereka. Demikian keterangan singkat dari Pak Guru terkait akibat-akibat mengkonsumsi makanan yang haram. Pak Guru berpesan, murid-murid selalu pilih-pilih makanan. Ini terkait dengan halal dan haram. Tentunya murid-murid harus tahu dulu contoh-contoh macam-macam makanan yang haram. Terima kasih.
Demikian dari Pak Guru, mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.